علم ربي من سعالي واختياري، فدعائي وابتحالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا سري أدعو في يساري وعساري، فلهذا سري أدعو في يساري وعساري، أنا عبد صار فخري ضمن فكري واضطراري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي، يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي، وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي، يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى استباري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا، يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا، يا هزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا، يا قريبا يا مجيبا يا سميعا يا عليما، يا قريبا يا مجيبا يا سميعا يا عليما، قد تحققت بعاجزي، قد تحققت بعاجزي وخضوعي وانكساري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Ya Arhamar Rahimin, mujib as-sa'ilin. Ya Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ini aku sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa zalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, wafiqna fil khairat wa fil lana dzambana ya Allah. Ya Arhamar Rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Risalah Mu'awanah, yang mana kita sudah sampai kepada apa? Bagian mana? Yang bagi anta tafakkara yang mana? Hah? Tafakkara fi ala illa udah ya, wa yadihi. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi anta tafakkara fi ihatati ilmillah bik. Allah. Ada puasa? Itu kan? Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-imam Abdullah bin Abi al-Hadat wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun wa yanbaghi an tatafakkara fi ihatati ilmillahi bika wa nazarihi ilaika wa itlaihi alaika qala Allah ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir wa qala ta'ala alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatun illa huwa sadisuhum al-ayah. Wa hadha at-tafakkuru samratuhu an tastahiya minallahi an yaraka haitsu nahaka aw yafkuduka haitsu amruka. Samrat haitsu nahaka aw yafkuduka haitsu amaraka. Khalas. Astagfirullah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin.
wa yanbaghi an tatafakkara fi ihatati ilmillahi bik wa nadrihi ilaik wa ittilaihi alaik. Alhamdulillah, apa yang Allah gulirkan kepada kita mesti ada hikmahnya, ya, mesti ada hikmahnya. Dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, semua tidak ada yang kebetulan, semuanya adalah untuk menunjukkan betapa Allah Ta'ala sayang betul dengan kita, cinta betul dengan kita. Allah tidak mau kita terlena dalam kegoflahan, kemaksiatan kepadanya. Allah ingin buktikan kepada kita apa yang kita setengah-setengah mengimaninya. Bagaimana tadi akhina Hakim sudah bacakan qasidahnya. Qad kafani ilmu rabbi, sungguh telah cukup bagi aku ilmu rabbi, ilmu Tuhanku, pengetahuan Tuhanku. Min su'ali wa ikhtiyari, daripada permohonanku dan juga ikhtiar-ikhtiarku, usaha-usahaku semua. Maka ini apa yang dibacakan qasidah yang kemarin, niatnya kemarin kita pengen baca, tapi Allah takdirkan sekarang kita baca. Kenapa? Supaya makin keren maknanya di hati kita, dengan musadib apa yang ada akan kita baca di kitab Al-Habib Allah bin Al-Haddad yang lain yang bertepatan maknanya dia juga. Cukup bagi kita ilmu Allah Ta'ala. Allah tahu kita, tahu apa doa kita, tahu apa usaha kita, ya. Nggak perlu kita cari kecukupan-kecukupan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala meliputi kita, nggak pernah lepas pengawasannya dari kita. Apapun kita lakukan mesti Allah tahu. Maka dilanjutkan, wayam bagi seyogianya anta tafakkara fi ihatati ilmillah bik, engkau memikirkan bentuk tafakkur yang lain, yaitu kau memikirkan bagaimana Allah Ta'ala itu ihatah, Allah Ta'ala itu meliputi ilmillah, ilmunya Allah Ta'ala itu meliputi bika, akan engkau. Jadi Allah tahu apapun yang kau lakukan, kau lagi di mana, per detiknya, per menitnya, per jamnya. Apa yang khatar dibalik, apa yang kerentak terlintas di hatimu, apa yang kau ucapkan, apa yang kau lakukan, Allah tahu. Wa nadrihi ilaik, dan juga seyogianya engkau berpikir atas nadrihi ilaik, bahwasanya Allah Ta'ala senantiasa melihat engkau, ngawasin engkau. Wattilaihi alaik, dan Allah senantiasa mentelaah engkau. Kalau Allah Ta'ala berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nasma'al adzan, kita dengarkan adzan. Allahu Akbar.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'watika wa salatul qa'ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wal darajat al aliyah tarfi'ah wa ba'athul maqam al mahmud alladhi wa'athah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walaqad khalaqnal insana, sungguh kami yang telah ciptakan manusia itu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami tahu apa yang tuwaswisu, yang diwaswasahkan, dibisikkan. Bihi nafsuh, dengannya, oleh dirinya sendiri. Apa yang dirinya sendiri bisikkan atau waswasahkan. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil, artinya apa yang mengalir di hati kita Allah pun tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan Allah Ta'ala, kami itu lebih dekat ilaihi, kepadanya manusia itu, min hablil warid, daripada urat nadinya sendiri. Urat nadi adalah suatu yang melekat dengan kita, begitu dekatnya. Allah katakan dalam Al-Quran secara langsung, kalau engkau merasa itu suatu kedekatan, maka Allah Ta'ala lebih dekat daripada urat nadi itu sendiri. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Ta'ala senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Ta'ala atas apapun yang kalian perbuat, apapun basir, Allah Ta'ala basir, maha melihat. Tadi pagi, tadi siang, Al-Fakir jualan kan, pagi-pagi jualan di Pakansari, Bogor. Jualan, alhamdulillah Allah berikan rezeki. Yang alhamdulillah hari ini. Lalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pulang dari jualan lewat jalan raya. Lihat ada mobil keluarkan makanan, keluarkan panen, menyasar seorang tua yang sudah lumayan tua, ubanan sudah semuanya. Entah mungkin apa dia parkir atau bagaimana di situ. Lalu dia sambut itu nasi kotak itu dengan tergopoh-gopohnya, diambil. Lihat kejadian itu, kerentak dalam hati, terlintas dalam hati, ya Allah, karena melihat orang tua itu, terima kasih ya Allah, Kau masih kirimkan orang-orang yang hatinya Kau gerakkan, orang-orang yang hatinya baik, untuk bisa menjadi wasilah Engkau berikan makan orang itu, yang secara zahir kita lihat begitu kasihan, udah tua, tapi masih di luar, mengharapkan cara wasilah rezekinya dengan cara di luar, yang semana sepantasnya orang tua sedemikian itu sudah tidak mengurus dirinya sendiri, tapi sudah diurusin oleh anaknya atau cucunya. Maka tentang begitu. Lalu timbul, ya Allah, saya belum bisa berikan yang demikian itu, belum bisa seperti yang orang lakukan itu, tapi tolong bantu saya ya Allah. A'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadah. Allah bantu saya untuk ingat kepada Engkau, wa syukrik, dan juga bersyukur kepada Engkau,
dan juga beribadah dengan baik kepada Engkau. Saya ulang-ulang itu. Dan sekiranya yang saya ingat adalah saya bold di kata wasyukur. Bantu saya ya Allah untuk bisa bersyukur kepada Engkau. Dan minta taufik ya. Karena amal ibadah kita itu semata-mata taufik daripada Allah Ta'ala. Jangan merasa itu buah usaha kita. Jadi semata-mata Allah sayang sama kita, Allah kasih taufik, kita bisa demikian. Nah, kiranya ada minta demikian, ya Allah, bantu saya bersyukur kepada Engkau, bantu saya bersyukur kepada Engkau. Lalu di lampu merah ada orang ngamen. Ya, dengan penampilan yang biasa anak jalanan gitu kan. Lalu alhamdulillah Allah berikan taufik, kasih uang gitu ya. Tapi biasa aja, nggak ada kepikiran macam-macam. Udah selesai, lampu hijau lewat. Baru di jalan kepikiran, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu Engkau meliputi saya, begitu Engkau dekat dengan saya, begitu Engkau langsung ijabah sih punya doa. Apa doanya? Kepikiran. Tadinya nggak kepikiran apa-apa. Doanya, ya Allah, tolong bantu saya bersyukur kepada Engkau. Tolong bantu saya ingat Engkau. Tolong bantu saya beribadah dengan baik kepada Engkau. Lalu saya teringat, ya Allah, Kau beri taufik kepada saya untuk bisa ngasih ke pengamen itu. Yang mana saya ingat minggu sebelumnya saya jualan, saya kakak kasih ke pengamen itu, entah minggu-minggu lalunya. Tapi poinnya ternyata Allah ijabah dengan spontan doa kita, yaitu Allah pertolongkan saya untuk bisa kasih taufik, berikan itu dengan cara bersyukurnya itu kita dapat rezeki, kita berbagi dengan orang lain. Maka keren-kerennya makna itu. Dengan begitu kita makin keren kalau Allah ihatah bi ilmihi, ihatatu ilmillah bina hak. Peliputannya Allah Ta'ala dengan ilmunya terhadap kita itu betul ada. Tapi kalau anta aja, nggak ada rasanya, biasa aja apa yang bergulir di kehidupan kita ngasih biasa aja, nggak berasa kalau itu taufik Allah Ta'ala yang kita minta. Bahkan kita nggak minta taufik, bahkan lain sebagainya, maka nggak berasa. Atau kejadian tadi kita tidak merasa ada korelasinya, nggak ada koneksinya, maka tidak keren buat kita kalau Allah Ta'ala begitu dekat dengan kita. Nggak selang berapa lama lampu merah dari doa melihat kejadian orang tersebut. Ya. Maka saya pikir antum juga kalau sensitif pasti merasakan banyak hal yang sama demikian, indikator-indikator betapa dekatnya Allah dengan kita. Ya. Sudah kita tahu Allah itu begitu dekat dengan kita dan Allah mengetahui setiap gerak-gerik kita, tidak lepas pengawasan Allah dari kita. Maka Waqala ta'ala, Allah lanjutkan lagi, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau tahu, wahai manusia, bahwasanya Allah Ta'ala itu mengetahui apapun yang ada di langit-langit itu dan apapun yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah seorang itu berbisik ngobrol dengan kawannya kecuali Allah jadi orang yang ketiga yang tahu apa yang diobrolkan, dibisikkan secara sembunyi-sembunyi itu. Dan tidaklah ngobrol Allahumma shalli ala sayyidina, tidaklah 3 orang kecuali Allah jadi yang keempatnya, wala khamsatin, tidaklah 5 orang kecuali Allah yang jadi yang keenam. Jadi Allah tahu apapun, walaupun kita sudah berbisik, walaupun itu kerentak di hati kita. Fa al-ayah wa hadza tafakkur. Kalau kita sering merenungi ini, bahwasanya Allah tak lepas pengawasannya dari kita, Allah tahu apapun yang kita lakukan, maka samratuhu, faidahnya, buahnya, manfaatnya buat kita adalah antastahya minallah. Engkau malu kepada Allah Ta'ala, an yaraka haitsu nahak. Malu akan Allah Ta'ala kalau melihat engkau melakukan apa yang Allah larang. Kita pasti nggak pernah nggak pasti
pasti tidak pernah berbuat maksiat atau tidak pernah dengan sengaja berbuat maksiat di depan orang tua kita. Jangankan depan orang tua kita, depan masyarakat lingkungan kita aja, kan kita malu ya. Karena kalau maksiat kita sembunyi ngumpet. Dosa yang pernah kita lakukan kita nggak mau orang lain tahu. Ya. Tapi kiranya kita nggak malu melakukan itu, dan pasti kita pernah dosa kan. Kita lakukan itu, Allah tahu nggak? Allah tahu. Malu nggak kita ketika ngelakuin itu? Nggak malu. Buktinya kita lakukan sembunyi-sembunyi, padahal kita iman kalau Allah Ta'ala alim, maha mengetahui. Kalau pengetahuan orang atas maksiat kita masyarakat sekitar, ya, orang tua, teman, kan kita tutup-tutupi aib kita. Tapi di hadapan Allah Ta'ala kita tidak malu. Bagaimana? Kan Allah merhatikan kita terus. Wa au yaqkuduka haitsu amarak, atau Allah, dan buahnya dari berpikir kalau Allah Ta'ala senantiasa mengawasi, meliputi ilmunya dengan kita adalah kita malu kalau Allah tidak mendapati kita tidak dalam keadaan kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Nah, gitu. Kita kan sama bos kita aja begitu kan, sama bos kita. Kalau nggak ada bos kita, mungkin kita tidur-tiduran, mungkin kita santai, mungkin kita lain sebagainya. Tapi kalau ada bos, ya paling nggak tidur-tiduran lah, paling nggak terjaga, paling nggak paling nggak kan supaya penilaian bos kita sama kita tidak buruk. Iya. Tapi pernah nggak kita perlakukan Allah Ta'ala sebagaimana atasan kita itu, orang tua kita itu, masyarakat lingkungan kita itu, yang kita nggak mau dilihat oleh mereka kita melakukan kemaksiatan, yang kita tidak, kalau bisa kita ada bagus-bagusnya itu di hadapan. Kalau pengennya kan kita dilihat yang bagus-bagusnya kan. Oh enggak usah, saya enggak begitu. Saya nggak mau dilihat bagusnya, itu kan ria. Yang benar. Coba lihat indikatornya. Kalau kita masih merasa terhina, atau kita masih merasa, aduh kok runtuh hati kita ketika orang lihat kita maksiat, orang tahu maksiat kita, dosa kita. Kalau kita ada masih perasaan demikian, berarti posisi sebaliknya, kita juga pengennya nikmatnya orang lihat kita dalam keadaan baik-baik, bagus-bagus, ya kan? Tapi kalau sudah biasa saja, maksudnya bukan mesti maksiat ya, orang hina kita tidak berubah perasaan hati kita, maka ketika dipuji pun kita tidak meninggi. Sah kita bilang begitu. Kalau dalam keadaan hina kita tidak marah, biasa saja. Tapi kalau dalam keadaan dihina kita masih marah, masih ada dendam, maka sebaliknya kiranya ketika dipuji, walaupun tidak kita ungkapkan, walaupun hati kita mencoba mengatakan kita biasa aja, tapi kita tahu hakikatnya diri kita pengennya dipuji. Baik, itu kita kepada manusia. Pernah nggak kita perlakukan Allah Ta'ala seperti kita memperlakukan mereka? Kita pengennya dilihat oleh Allah Ta'ala dalam keadaan kita melakukan apa yang Allah perintah, dia bagus-bagus. Pernah nggak kita perasaan nggak pengen dilihat oleh Allah Ta'ala dalam keadaan kita maksiat? Apa? Ketika kita berperang dalam kemaksiatan kita ingat Allah Ta'ala. Ya Allah, kau kan lihat saya ya Allah, saya malu ya Allah. Alhamdulillah kau berikan keingatan supaya bisa ingat kalau engkau melihat saya. Akhirnya kita lepas tangan kita dari perbuatan maksiat itu. Berarti kan apa? Kalau belum demikian, berarti pandangan manusia masih lebih tinggi di hati kita
dibanding pandangan Allah Ta'ala yang ciptakan kita, kasih makan kita, kasih sayang kepada kita, kasih segalanya buat kita, berbanding manusia-manusia yang tidak memberikan faedah apa-apa kepada kita. Kalaupun ada faedah yang diberikan manusia, sejatinya dia hanya wasilah perantaraan. Yang pengen nikmat itu datang kepada kita adalah Allah. Adil nggak kita? Oh, bukan nggak pantas. Kata nggak adil aja tidak mewakili hal yang demikian. Jauh gapnya, sangat begitu jauh. Ya. Tapi obatnya buat kita paham, kita ngomong sama Allah Ta'ala, ya Allah, saya memang begini masih, ya Allah. Satu yang belum bisa saya kendalikan, saya kontrol, saya kuasai. Ketika hati saya bergejolak antara saya bermaksiat atau tidak, ya Allah. Kadang-kalanya saya menang akan hawa nafsu saya, tapi tak sedikit pula waktu-waktu yang saya dikalahkan oleh Engkau yang Maha Tahu, ya Allah, kedaipan saya. Saya masih dhaif, ya Allah. Tolong bantu saya, ya Allah. Karena la haula wala quwata illa billah. Saya nggak punya daya, saya nggak punya upaya untuk melawan nafsu tersebut. Tolong hamba, ya Allah. Najjina minan nar. Selamatkan saya dari api neraka. Apa api neraka? Nafsu kita itu, maksiat kita itu. Tolong, ya Allah. Kita mohon nama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengar, sehingga bertambah lagi kasih sayang Allah Ta'ala dengan kita. Ya. Hakada. Itu, ya, selalu merasa diri diawasi, muraqabah, dimanapun, bagaimanapun keadaan. Dan kalau kita udah kerang makna ini, makin lagi kita inkisar kepada Allah Ta'ala. Bagaimana bait qasidah tadi, merasa kita hancur, lebur, patah hati atas apa yang kita lakukan oleh diri kita sendiri. Bagaimana kita memperlakukan Allah begitu tidak adilnya. Kita kalau melihat film aja ya, film sinetron, ada tokohnya yang diperlakukan tidak adil, ada tokohnya ya sinetron tersebut yang diinjak-injak dan sebagainya, yang mungkin ya cintanya dibalas air tuba, kita ikutan nangis tuh, ibu-ibu tuh apalagi, atau enggak kita yang nonton dengan penuh penghayatan, kita ikutan apa? Ini nggak adil banget orang itu, kita ikutan kesel dan lain sebagainya. Kita lupa diri kita nggak adil sama Allah. Padahal kok bisa-bisanya orang memantaskan diri untuk berbuat tidak adil kepada Allah. Ya, di mana nggak adil? Ada orang yang kalau di sinetron ya, walillahi masalul a'la. Ada orang yang betul-betul tulus cinta kepadanya, betul-betul tulus cinta kepadanya. Ada orang yang hanya ingin manfaatin dia saja. Gara-gara ketutupan matanya, gara-gara goflah, gara-gara lain sebagainya, disilapkan matanya, dia lebih condong mencintai orang yang hanya mengambil manfaat saja. Bahkan dengan menginjak-injak orang yang tulus mencintai. Oh, bergetar hati kita nontonnya, padahal itu rekayasa, padahal itu skenario. Tapi yang kejadian nyata, yang nggak bisa bahkan dibandingkan yang demikian, jauh gapnya, ya, jauh gapnya. Manusia itu kalau berbuat baik kepada engkau, dekatin engkau, ada manfaat yang diharapkan siapapun. Itu datang ke sini kan ngarepin manfaat, ya kan? Anda mau ngajar gini ngarepin manfaat. Manfaatnya apa? Jadi wasilah aneh. Gapai ridho Allah Ta'ala. Semuanya ngarepin manfaat, walaupun itu bentuknya ridho Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala melakukan sama kita ngarepin manfaat. Orang yang puncak, zat yang puncak kekayaan, yang tidak butuh apa-apa, butuh manfaat apa dari kita? Nggak ada, iya kan? Nggak ada. Maka yang pantas dikatakan tulus tak pamrih hanya Allah Ta'ala. Kasih makan kita, kasih mata kita, kasih hidung kita, kasih hati buat kita bisa mikir begini, kasih otak buat kita bisa mikir begini, kasih kita duduk di sini bisa mikir begini, lain sebagainya. Nah, sedangkan manusia kasih apa sama kita? Manusia kasih apa sama kita? Ibu. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi
wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ingat nanti ada hari di mana yafirrul mar'u min akhi. Seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Lari juga dari ibunya dan bapaknya. Ibu dan bapaknya pun. Wa sahibatihi wa bani. Dari kekasihnya dan dari anaknya. Berarti kan ibu lari dari anak. Anak lari dari ibu. Kalau anak lari dari ibu mah udah nggak usah nunggu akhirat, nggak usah nunggu kiamat. Dan sekarang juga udah banyak. Ibu lari dari anaknya, ada, tapi lebih sedikit. Ya. Mungkin nggak tercerminkan. Alhamdulillah kita punya orang tua begitu sayangnya sama kita. Tapi yang begitu pun udah Allah nas dalam Al-Quran. Lari nanti dari kita. Kayak orang nggak kenal nanti ya yaumul qiyamah. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun. Setiap orang punya urusan masing-masing yang udah memberatkan dia, borok-borok ngurusin orang lain. Kalau di dunia seberat-beratnya urusan orang tua masih care sama anaknya, masih perhatian. Ada gempa takut mati, anaknya masih dicoba untuk diselamatkan. Tapi di akhirat saking haul min ahwalihi, goncangan yang begitu dahsyatnya di kiamat nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dikiaskan dengan apa yang ada di dunia. Maka itu sudah melupakan dia dari bahkan kekasihnya, bahkan dari anaknya yang tercintai. Ya. Tapi Allah Ta'ala lupa kita. Tak sedetik pun Allah Ta'ala lupa kita. Tak sedetik pun Allah Ta'ala tak ingat kepada kita. Ya. Allah. Baik. Ada yang lebih dahsyat cintanya kepada kita dibanding Allah Ta'ala. Kalau udah diterangkan demikian, nggak ada. Maka makin keren bahwasanya kita tidak adil sama Allah Ta'ala. Kita lebih condong kepada manusia-manusia yang bahkan tidak ngasih faedah apa-apa sama kita. Yang bahkan hanya berharap manfaat dari kita. Ya. Kemarin kita bahas di Syarah Zubat. Apa sih artinya rahmat? Rahmah. Kasih sayang. Kasih dan sayang. Apa sih cinta kasih sayang itu? Kalau manusia mah suatu kecondongan hati yang dipengaruhi oleh sesuatu. Gara-gara sesuatu ada yang pengaruhi hatinya, dia condong. Kecondongan itu mengarahkan kepada dia pengen sekali kebaikan ada pada orang yang dicintainya, keutamaan ada pada orang yang dicintainya. Itu namanya kasih sayang. Tapi Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala, Anda bilang kepada Allah Ta'ala, tidak seperti manusia punya hati. Gimana Ustadz Allah nggak punya hati? Yang bener aja. Jangan marah dulu kalau manusia dibilang manusia itu si fulan nggak punya hati. Itu pantas kita marah. Karena manusia, ya kan, begitu memang adanya. Tapi kalau Allah Ta'ala dibilang nggak punya hati, memang Allah begitu. Kenapa? Karena hati itu gelap-gelap. Ya, kita doa kita, ya muqallibal qulub. La yusamma qalbu qalban illa litaqallubihi. Tidak dinamakan hati itu hati gelap dalam bahasa Arab kecuali karena takallub, berbalik-balik dia. Dan Allah nggak mungkin berbalik-balik. Berubah-ubah itu sifatnya makhluk hadis. Kullu hadisin mutaghayyir. Semua yang baru itu berubah-ubah. Dan Allah tidak berubah-ubah karena Allah bukan suatu yang baru, qadim. Tetap Allah Ta'ala. Maka tidak salah kalau dikatakan Allah tidak punya hati. Kok nggak punya hati bisa mencintai? Jangan samakan dengan engkau. Apa maknanya rahmat kasih sayang itu tadi kepada Allah Ta'ala? Mujarrad, goyahnya. Apa tujuan dan puncak dari kecondongan hati itu adalah pengennya kebaikan kepada orang yang dicintai. Pengennya keutamaan pada orang yang dicintai. Nah, kalau sifat rahmat buat Allah, tak perlu ada kecondongan hatinya. Hanya goyahnya saja. Hanya puncaknya aja itu pengen kebaikan buat kita. Pengen keutamaan buat kita. Dan ini sifat kamal. Allah, maksudnya kalau nggak punya hati yang berubah-ubah itu sifat kamal. Kenapa? Ya karena kalau itulah yang disebut oleh Sujiwo Tejo, cinta itu nggak butuh sebab. Itu cintanya siapa? Cintanya Allah. Kalau itu masih disematkan kepada manusia, nggak percaya saya sama omongan itu. Ya kan Sujiwo Tejo katanya, kalau kenapa kau cintai anak saya? Karena cantik. Berarti cintamu dusta. Anda bilang tidak dusta. Betul. Kenapa? Karena cinta manusia masih lewat hati.
masih ada pengaruh masuk influence pada hati. Tapi kalau kau sematkan itu kepada Allah Ta'ala, tepat sekali. Minta Allah Ta'ala nggak butuh sebab, karena Allah tidak terpengaruh. Kalau kita terpengaruh, enak aja Allah terpengaruh, kan enggak. Emang kau kira kau doa, kau angkat tangan itu untuk mempengaruhi ketetapan Allah, untuk mempengaruhi Allah? Ya, kau minta gitu terus kayak kita minta sama orang tua, kalau nggak diminta nggak dikasih. Enggak, enak aja. Doa engkau angkat tangan untuk mempengaruhi Allah supaya kau diberikan oleh Allah? Enggak. Dari zaman azali Allah udah pengen ngasih kepada engkau aja. Terus apa faedahnya doa? Faedahnya doa adalah supaya akhlak engkau yang berubah, sifat engkau yang berubah, bukan kepada Allahnya. Yang terpengaruh dari doamu engkau sendiri. Apa? Barang siapa yang barang siapa falaha, apa sebelumnya? Sebelumnya falaha doang dikasih dia. Yang bener aja Ustaz. Waman asa'a fa 'alaiha. Sebelumnya. Siapa yang berbuat buruk, maka buruknya buat dirinya sendiri. Man amila sholihan falinafsi. Siapa yang berbuat amal soleh, sejatinya itu buat dirinya sendiri. Jangan ente kira ente lagi ngasih sama Allah, berbuat soleh, Allah ngasih apa? Paham? Itu. Hakada. Apa tadi ke situ-situan? Jadi gara-gara nanya jadi lupa tadi. Apa yang ngomongin apa? Sampai istishad bihadil. Iya. Allah nggak doa. Ya. Kalau engkau berdoa, doakan amal soleh buat diri ente sendiri, bukan buat mempengaruhi Allah, tapi buat mempengaruhi diri ente sendiri. Jadi engkau makin dekat, berasa makin dekat sama Allah. Bukan berasa makin dekat, makin kuat keimananmu kalau Allah memang dekat. Karena Allah katakan sendiri, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat kami ini kepada hamba, kepada makhluk kami, manusia, daripada urat nadinya sendiri. Sebelum doa kita nggak berasa dekat, kayak tadi tuh ceritanya. Doa cuman mujarad ngasih orang ngemis afwan ngamen, mohon maaf, musisi jalan ya, cuman mujarad ngasih yang demikian, tapi jadi keren kalau Allah ihatah bina, karena Allah dengarkan saya punya doa ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya. Apa buktinya Allah Ta'ala? Berarti Allah semata-mata, kalau dibilang Allah mengasihi kita, mencintai kita, Allah pengen kebaikan buat kita, keutamaan buat kita. Mana buktinya? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Berapa kali kita dengar dalam sehari? Hayya 'alas shalah 2, hayya 'alal falah 2, 4 kali 5, 20, komat 22, komat ya. Hayya 'alas shalah komat 2, sarang 2 kali 5 lagi 10, jadi 30. Ya, ada yang kurang nggak 30 kali kita diajak ngapain? Diajak sholat, diajak kepada al-falah, kemenangan, keberuntungan, kebaikan, kemanfaatan buat diri kita. Siapa orang yang mencintai kita? Orang yang mencintai kita, orang yang senantiasa ngajak kita kepada kebaikan, pengen kemanfaatan buat kita. Coba hitung-hitung, ada orang yang ngajak kita kepada kebaikan dalam sehari lebih dari 30 kali. Ibu kita cek ngajak makan 1, kebaikan nggak? Kebaikan 1, ngajak makan 3 kali misalkan. Udah makan belum? Pagi, siang, malam, dihitung. Apalagi? Ngajak suruh sholat, misalkan bangunin, kayaknya nggak 5 waktu juga ya, karena dimeratin masa percaya sama anak dan lain sebagainya, di waktu zuhur lagi pergi, waktu asar lagi pergi. Subuh dah paling banter kan, paling ini kita 4, tambahin 2 lagi dah tuh bonus 6, apalagi
Hah? Nah, juru tidur buat kebaikan juga. 7. Baik, semuanya ini enggak tiap hari. Enggak tiap hari nyuruh tidur, enggak tiap hari nyuruh sholat, enggak tiap hari. Tapi Allah Ta'ala istiqomah, enggak berhenti-berhenti. Ya. Oh Allah Ta'ala, Ustaz muadzin itu muadzin. Ya, emang kalau Allah nggak syariatin muadzin bakal keluar-keluar begitu? Enak aja. Sebab siapa berarti? Sebab Allah. Ya. Emang begitu dia lagi datang halnya. Beberapa kali ada perhatiin Allah. Mudah-mudahan sesuai dengan hatinya ya. Mudah-mudahan itu namanya apa? Ibtihal, suara kencang panggil Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sesuai hatinya juga ibtihal. Amin. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali waqtiyari fa doa iwabtihali syahidun li bittikhari. Maka doaku dan ikhtiari, fa doa iwabtihali, doaku dan ibtihalku menjadi saksi kalau aku butuh kepada Engkau ya Allah. Kalau Engkau memang merasa butuh, dengan ibtihalmu jujur dari hati, mudah-mudahan termasuk daripada qasidah tersebut. Amin. Bagus, ahsan, bagus. Yang saya perlu ingatkan adalah dari hati. Oke dah. Baik. Ada pertanyaan dulu? Hal min soal. Lah, kita lanjutkan ya. Gerak maratan ukhra. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Amin. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في تقصيرك في عبادة مولاك وتعرضك لسخطه بإتيانك ما عنه نهاك. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وهذا التفكر يزيد في خوفك من الله ويحملك على لوم نفسك وتوبيخها ومجانبة التقصير وملازمة التشمير. Atau ayat ini sama wayam bagi anta tafakkara fi taksirika fi ibadati maulak, dan seyogianya engkau juga memikirkan fi taksirika, dalam taksir, dalam kekurangan, kecerobohan, kekurangan di ibadati maulak, di dalam beribadah kepada Tuhanmu, wa ta'arrudika li suhtihi, dan
terjunnya engkau dalam melakukan hal yang lisuhtiki ta'arrudika, engkau terjun lisuhtiki untuk murkanya, alias engkau membawa dirimu ke dalam kemurkaannya. Bi'ityanika ma'anhu nahak, dengan cara engkau melakukan apa yang Allah larang. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Wa ta'ala, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, wahai manusia, annama khalaqnakum, bahwasanya kami ini menciptakan kalian abasa, abas, sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira kalau kalian tidak akan kembali kepada kami. Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhan insan ma gharraka bi rabbika, wahai manusia, kasihan kalian, mengalihkan kalian dari Tuhan kalian yang mulia. Ma gharraka, apa yang mengalihkan kalian, menyilapkan kalian, berpaling, sehingga kalian berpaling dari Tuhanmu yang mulia. Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan wa mulaqih. Apa kadihun ila kadihun? Kadihun apa? Bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Coba ayatnya ya. Dia jadi korelasi kayak kurang. Ada tafsir Ibnu Katsir. Hai manusia, kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Allah. Ya, itu korelasi. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka, sesungguhnya engkau kadihun, telah berusaha, ila rabbika, untuk menuju Tuhan yang berarti kadhan, dengan suatu usaha, taukid, makanya sungguh-sungguh artinya tadi famulaki, sehingga engkau akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Hadza tafakkur yajidu fi khaufika min Allah. Engkau bertafakur yang sedemikian ini, yazidu, menambahkan, fi khaufika, di dalam rasa takutmu, min Allah, kepada Allah, wa yahmiluka ala laumi nafsik wa tawbihika, dan membawa engkau kepada laumi nafsik. Apa laumi nafsik? Engkau mencaci dirimu sendiri, mencemooh, menghinakan dirimu sendiri. Maksudnya bukan engkau menjadikan dirimu terhina, tapi engkau menghina-hina dirimu sendiri. Nah, udah dikasih begini, masih aja maksiat sama Allah, nggak malu, itu ngomong gitu sendiri. Wa mujanabat taksir, dan buahnya juga ini menambahkan engkau mujanabat taksir, daripada mujanabah, menjauhkan diri dari taksir, kekurangan-kekurangan lainnya. Wa mulazamati tasmir, sehingga engkau mulazamah, senantiasa berpegang teguh at-tasmir. Tasmir itu apa? Dipaku, alias engkau mantap dalam ketaatan kepada Tuhanmu. Gara-gara mikirin apa? Gara-gara tadi udah ihatoh atas ilmu Allah, kau pikirin lagi kecerobohan engkau dalam memuamalahkan diri kepada Allah, akhirnya engkau inkisar, patah hati oleh dirimu sendiri. Kenapa kau melakukan Allah demikian? Nah, ini berbuah lagi untuk engkau apa? Berbuahnya yang tadi disebutkan, yaitu engkau jadi mencaci dirimu sendiri, menghinakan dirimu sendiri. Yang kedua, engkau jadi menjauhi kecerobohan, kekurangan dalam ibadah itu, dan juga engkau jadi subut, tetap mantap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tadi kan taksirannya, tanpa bertanya dulu Anda langsung ngomelin siapa Rifai, itu taksir ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bil Arabi alhamdulillah. Tapi itu kesalahannya, bukan kesalahan Rifai. Pak, seyogianya Anda mencela diri Anda sendiri yang demikian, sehingga kelak tidak melakukan hal yang Anda tanya dulu
Tidak semua orang geser-geser HP itu ngechat. Ngechat gebetan. Nggak ngomong Ica ya, udah enggak. Itu suka saya itu. Enggak. Ya Pak ya, minta maaf ya Pak ya. Mudah-mudahan ridho hati. Baik. Lakin ma'u anni fakum illa li ajlikum. Atau li ajlillah fi riayatikum wa mu'anatikum. Ya. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hakada ya. Banyak-banyak inkisar begitu, apalagi malam-malam kita tahajud ente qiyamul lail. Hinakan diri ente. Nah ini yang berbuah nanti ketika ente dihinakan orang lain, ente gak marah. Karena ente udah tiap hari ente menghinakan diri ente. Bahkan ente akan berucap dalam hati pada yang menghinakan, ya Allah, baik banget engkau bukakan buat hamba aib sedikit. Saya tahu diri saya lebih daripada apa yang diucapkan. Ya. Enak untuk begitu kan? Ini enggak. Baru dibilang pelit dikit udah marah. Siapa yang pelit? Siapa yang pelit? Ente nggak ingat kemarin aneh traktir? Lah langsung gitu. Kalau nggak sama bini. Ya kan, apalagi mau bini. Bang pelit apa? Pelit. Tadi makan apa tadi? Dari mana tadi? Wa ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada gitu? Ada. Nauzubillah, ya Allah, mudah-mudahan selamat kita. Ya. Floridina, minuman genset. Masuk kah? Mana mungkin, tidak mungkin. Sadar diri. Belum nyampe 200 aja belum. Yang paling mungkin cuma minyak but. Minyak but. Lanjut gak? Kami saat jalan? Jam berapa ya? Jam 20.11. Baru sejam. Baik, program terakhir. Wayam bagi. Gerak awalnya. Tapi jangan lupa ngasih lagi jadi biar